Akhirnya Subaru menjadi kesatria Emilia. Selamat datang di channel Dazai ID. Pada video kali ini kita akan membahas kelanjutan anime ReZero berdasarkan web novelnya, yaitu ReZero Arc 5 Bab 0. Namun sebelum itu kalian bisa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, berikan komentar kalian, dan tidak ketinggalan aktifkan notifikasinya. Video kali ini sudah jelas sekali spoiler, jadi jika kalian tidak ingin mendengar spoilernya, kalian bisa tinggalkan video ini. Oke, sekarang mari kita bahas kelanjutannya. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas terkait ucapan Roswell yang mengatakan bahwa pelantikan kesatria Subaru yang telah Subaru dambakan akan segera dilaksanakan. Berita itu tentu saja mengejutkan Subaru, karena acara tersebut akan diselenggarakan secara mendadak. Subaru akhirnya diseret ke ruang ganti. Pelantikan kesatria ialah upacara di mana sang master mengakui bawahan mereka sebagai kesatria mereka, dan semua orang mengesahkan status mereka. Upacara tersebut dilakukan serba formal dan punya etiket. Namun yang menjadi masalah ialah Subaru tidak paham bagaimana etiket penghormatan di Lugnisia. Sekedar info, ternyata keputusan jadwal pelantikan kesatria telah dilakukan saat tiba di mansion. Namun semua orang merahasiakannya, termasuk Emilia. Karena Subaru yang bingung bagaimana tata cara pelantikannya, Garfield memberitahu gambaran umum bagaimana tata cara tersebut, yaitu maju saat dipanggil, berlututlah di depan Emilia Sama, lalu tarik pedang dari sarungnya dan diberikan ke Emilia. Emilia Sama akan mengambil pedang tersebut dan ditaruh ke samping leher. Setelahnya menuturkan sumpahnya dan Subaru menerima sumpah tersebut. Selagi dalam pembicaraan dengan Garfield dan Clint di ruang ganti, Otto sibuk membantu memasangkan beberapa aksesoris dan mengecek apakah pakaian formal yang dikenakan Subaru sudah pas atau belum. Subaru pun mengingat bagaimana kesatria yang sebenarnya itu, seperti Julius dan Reinhardt. Mereka adalah kesatrianya kesatria. Yang dibutuhkan kesatria ialah kekuatan dan kesetiaan. Subaru yang menyadarinya sempat tidak sanggup memikul beban tersebut, terlebih lagi kekuatan Subaru yang tidak sanggup jika berdiri sendirian. Namun setidaknya Subaru memiliki tekad yang dulunya tidak seberapa. Subaru mengimbangi kekuatannya. Tak kala gelisah menghadapi pelantikan tersebut, Beatrice pun datang kepada Subaru. Bagi Subaru, tidak ada yang lebih mantap menjadi teman bicara selain Beatrice saat ini. Sehingga Subaru meminta perhatiannya untuk menyemangatinya. Kehadiran Beatrice yang merupakan penjalin kontrak dengan Subaru menambah kepercayaan diri Subaru. Setelah selesai persiapannya, akhirnya Subaru meninggalkan ruang gantinya. Namun sebelum pergi, Beatrice menghentikan Subaru untuk terakhir kalinya dengan mengatakan, "Pakaiannya kelihatan bagus padamu." Semua orang yang berhubungan dengan Subaru telah hadir di ruang aula yang menjadi tempat pelantikannya. Akhirnya pelantikan dilaksanakan. Rangkaian demi rangkaian dilakukan oleh Subaru. Di tengah rangkaian, Subaru mengikrarkan sumpahnya. Keheningan aula yang telah terjadi dari awal seketika menjadi rasa tegang, absurd, berat, dan kuat tatkala pedang tumpul menunjuk setiap bahu Subaru. Setiap ucapan dari Emilia dilontarkan. Pertanyaan terakhir ditanyakan ke Emilia ke Subaru tentang kesediaannya menjadi kesatrianya. Subaru pun bersumpah, mengangkat kepalanya, mengatakan, "Emilia, akulah kesatriamu." Dan Emilia memberikan jawabannya. Akhirnya upacara selesai dilaksanakan. Seketika sebelum selesai, Subaru menggoda Emilia dan keseriusan upacara tersebut seketika langsung ambruk. Banyak barisan hidangan di meja aula perjamuan. Di sini kedudukan sosial dan kelas-kelas masyarakat tidak menjadi masalah dan mengubah meja aula menjadi ajang temu sapa.
Di sisi lain, Petra menarik Beatrix untuk memaksa menari bersamanya. Subaru bersandar di pengaman dan menatap langit. Emilia datang menghampiri Subaru dan akhirnya pun mereka berbincang-bincang. Mereka berbincang tentang suasana yang terjadi, tentang Roswal, dan lainnya. Akhirnya pembicaraan yang cukup serius terjadi. Emilia mengatakan perkara alasan Roswal mengundangnya untuk berpartisipasi dalam pemilihan raja. Emilia menceritakan masa lalunya tatkala sebelum hutan Elior membeku. Emilia tidak mengenal orang tuanya. Fortuna menggantikan peran orang tua Emilia. Para penduduk desa menerima mereka yang tidak punya tempat bernaung lain. Ada pula organisasi bernama Kultus Penyihir, diam-diam membantu desa, dan karakter bernama Geuse. Dunianya sempit, namun dunia itu melimpahkan Emilia dengan cinta dan kebaikan. Kultus penyihir bertindak brutal tatkala penyihir bernama Pandora dan Uskup Agung muncul, mendatangkan makhluk iblis ular hitam dan tragedi Fortuna serta Geuse di hari hutan Elior yang begitu kacau. Emilia merahasiakan masalah ibunya dan kehilangan sang ibu beserta desanya. Selanjutnya, Puck datang setelah lama berada di dalam es. Di sela-sela pembicaraan, Subaru bertanya kepada Emilia perihal kondisi Puck sekarang. Emilia menjawab dia masih terlelap, namun bukan berarti membatalkan kontrak dengannya. Emilia merasa bahwa batu sihirnya tidak bisa dijadikan wadah ketika dirinya bangun. Batu sihirnya harus merupakan batu sihir kelas yang lebih tinggi, yaitu batu sihir tanpa warna. Seumpama dia dapat satu dan juga pemicunya, Emilia yakin dia akan kembali. Akhirnya Emilia melanjutkan ceritanya. Emilia setelah kejadian tersebut bersama Puck menghabiskan seluruh waktunya di dalam hutan beku. Kadang-kadang mereka pergi ke kota-kota terdekat, namun mereka tidak terlalu ramah. Lalu setelahnya Roswal datang tidak sampai setahun yang lalu. Namun itu tiba-tiba sekali sampai-sampai mereka terheran-heran. Yang mengejutkan mereka berdua ialah dia berada di dalam hutan yang tidak bisa diakses. Emilia dalam perjalanan pulang dari desa dan Roswal berdiri menunggu Emilia di sana. Puck sangat kesal dan akhirnya dia pergi dari pagi ke malam hanya untuk berkelahi dengan Roswal, yang mana untungnya Puck tidak membekukannya. Di sela-sela perkelahian mereka berdua, sepertinya mereka mendiskusikan sesuatu. Subaru menebak bahwa Roswal membujuk mereka dengan imbalan melelehkan hutan. Setelahnya mata Emilia terbelalak dan Subaru tersenyum kecut terhadap reaksinya. Subaru bertanya bagaimana Emilia tidak bisa mencairkan hutannya sementara ia membekukannya. Emilia menjawab bahwa dia tidak mampu untuk mencapai kekuatan di dalam ingatannya tersebut. Akhirnya Emilia melanjutkan ceritanya kembali. Subaru bertanya menurut Roswal bagaimana cara melelehkannya. Emilia menjawab bukan Roswal sendiri yang melelehkannya, melainkan Roswal tahu ada sesuatu yang bisa melelehkannya, dan dia hanya harus memberitahukan Emilia. Emilia melanjutkan itu adalah darah naga. Darah naga, darahnya memberkati panen berlimpah di atas tanah dan menyembuhkan bumi yang buruk. Itu pasti bisa mencairkan hutannya menurut Roswal. Subaru bertanya-tanya bukankah itu artinya membunuh naga yang selalu melindungi kerajaan Lugnesia demi hutannya? Emilia menjawab bukan. Emilia hanya butuh setetes saja. Setelah mendengar jawaban dari Emilia, Subaru berpikir sejenak. Sekiranya harus membunuh naga, bukannya akan membebaskan sang penyihir kecemburuan, dan itu membuat dada Subaru berdebar-debar. Instingnya mengatakan ia tidak boleh dibebaskan. Emilia melanjutkan ceritanya. Emilia menjelaskan bahwa tatkala membentuk perjanjian,
keluarga kerajaan Lugnisia berkesempatan berbicara dengan naga tersebut, dan beberapa tetes naga vulkanika disimpan dalam istana semenjak kejadian tersebut. Ketika Emilia menjadi penguasa, dia ingin menggunakan kekuasaannya tersebut. Karena itulah alasan Emilia berpartisipasi sangat egois. Seketika Emilia tersenyum resah setelah mengatakan demikian. Akhirnya Subaru mengatakan bahwa agar Emilia tidak perlu khawatir. Subaru tidak akan kecewa dengan hal itu. Subaru menjelaskan bahwa tujuan tersebut tidak untuk mencari keuntungan pribadi. Emilia tahu bagaimana cara menyelamatkan orang-orang yang ingin dia selamatkan. Daripada mengotori tangannya seperti mencuri, Emilia memutuskan untuk menggunakan metode yang sah, jadi tidak ada salahnya. Subaru melanjutkan, apakah Emilia berkecil hati sebab motivasinya lebih rendah dibandingkan kandidat-kandidat lainnya? Subaru menjelaskan mungkin Krasan memang orang yang mengagumkan dan bertujuan luar biasa. Namun coba pikirkan kembali Anastasiasan dan Priscilla. Alasan mereka sama sekali tidak patut untuk dipuji. Subaru meyakinkan Emilia bahwa ia akan membantu untuk mewujudkannya. Akhirnya keraguan di dalam hati Emilia akhirnya menghilang. Akhirnya Subaru menuntun Emilia untuk kembali ke aula. Subaru meminum gelas-gelas sisa di pegangan tangga, lalu mengambil pai daging yang dingin dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Setelah membawa pulang Otto yang mabuk, Garfield pingsan di tangan Frederica. Dansa spontan Petra dan Beatrice mencapai klimaksnya. Anne Rose tampak tidak senang oleh Subaru yang telah kembali bersama Emilia, namun Clint menusuk pipi tuannya yang membuncit. Lewis dan Roswell berdiri bersamping-sampingan, bersulang atas perbaikan hubungan mereka, dan meneguk gelas masing-masing. Dalam lautan senyum dan kebingungan, kesatria dan penyihir, master dan pelayan baru memulai tarian tidak jelas mereka. Oke, itulah tadi pembahasan kelanjutan anime ReZero berdasarkan web novelnya. Nantikan terus kelanjutan video ini dengan mengaktifkan notifikasinya. Kalian juga bisa memberikan dukungan lewat link yang telah diberikan di kolom deskripsi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.